Shalom saudara-saudara. Ada di situ. Sudah terlalu lama saya tidak ada di sini. Jadi saya senang untuk boleh ada di sini untuk melayani lagi. Karena ini memang salah satu tempat di Indonesia saya paling suka layani. Jemaat MTHS. Dan sekarang kami tinggal di Australia dan kami hanya diizinkan untuk ada di Indonesia tiap tahun hanya 6 minggu. Ini karena beberapa peraturan pemerintahan Australia dan ada kaitan dengan beberapa faktor. Dan juga pada saat ini kami sedang di dalam perjalanan pindah dari Melbourne ke dekat kota Cairns di bagian utara Queensland, Australia. Kira-kira 3.000 kilometer dari rumah yang sekarang. Tempat itu memang indah sekali. Dan ikannya banyak. Hanya waktu mancing hanya hati-hati. Karena ada banyak buaya. Jadi itu membuat saya ingat dulu di sekolah Alkitab Tentena, Sulawesi Tengah. Sekitar tahun 76. Pada waktu itu, selama seminggu sebelum sekolah Alkitab mau buka, hujan deras. Jadi pada waktu kami tiba di komplek itu, kami harus lewat gaya danau kecil di antara jalan raya sampai ke lokasi sekolah. Dan sekolah sudah buka, kelas-kelas sudah mulai. Baru tiba-tiba ada satu murid yang lambat tiba. Saya tanya, siapa namamu? Dia bilang, Ibrahim. Ibrahim siapa? Ya, Ibrahim buaya. Saya bilang ya pantas kamu datang pada waktu banjir begini. Tapi di bagian Queensland, di bagian utara dari Queensland, 3.000 kilometer dari rumah sekarang, kami memindahkan Abba House dari Kayala sampai ke bagian Queensland. Karena Tuhan membuka banyak sekali pelayanan di antara orang-orang pribumi di sana, orang Aborigin, dan ada 6 gereja yang minta dimentor yang kami sedang layani di sana. Jadi kami sedang dalam perpindahan dari selatan Australia kepada utara Australia. Dan juga dari situ terbang ke Indonesia hanya 4 jam. Jauh lebih dekat. Jadi lebih dekat kepada tanah air, puji Tuhan. Kampung halaman. Kenapa saya katakan kampung halaman? Saudara-saudara berpikir saya lahir di mana? Nah, ada yang berani jawab. Saya tidak lahir di Australia. Saya lahir di pulau-pulau di ujung Indonesia. Di Papua New Guinea. Orang berkata, tapi kamu putih. Saya bilang itu bukan salah saya memang keluar begini. Ja, det spelar mig. Picken in belong New Guinea. You sabi this spelar talk, you believe belong Jesus and be good, pela friend all time. Itu bahasa ibu saya. Tempat kelahiran saya. Jadi kalau saya di sini, saya tidak pakai bahasa itu karena saya sudah tahu saudara tidak tahu bahasa itu. Tapi saya senang dengan bahasa itu, jadi saya juga senang bahasa Inggris. Saya juga senang bahasa surga. Nanti kita di surga, saya tidak tahu mau pakai bahasa apa. Itu urusan Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang komunitas yang sepakat dan kuasa pengampunan. Sebabnya saya gabungkan kedua topik ini adalah karena terlalu banyak kepahitan, kebencian, ketidakampunan,
yang membuat komunitas-komunitas tidak sepakat. Dan mau sepakat untuk apa? Karena ada komunitas sepakat untuk mencuri uang dari bank. Jadi perampok. Tapi tentu kita maksudkan komunitas yang sepakat di dalam hal yang baik, di dalam hal kerajaan surga, di dalam melakukan kebenaran firman, di dalam pemberitaan Injil. Tetapi yang menjadi penghalang untuk kita menjadi komunitas yang sepakat, yang bersatu, yang penuh dengan kasih Kristus adalah perpecahan-perpecahan di antara kita sebagai orang percaya. Jadi itu biasa karena cemburu, sakit hati, jadi banyak hal yang lain. Jadi sebentar kita membicarakan itu lebih jauh. Tetapi saya tidak tahu kalau kalian tahu kenapa ada hari merah besok. Karena hari Pentakosta. Itu salah satu sebabnya. Sebenarnya hari ini adalah hari Pentakosta. Justru tahun ini, tahun 2025, adalah persis 1995 tahun sejak hari Pentakosta pertama yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi itu yang pertama pada tahun 30 Masehi. Sekarang kita pada tahun 2025 Masehi. Berarti sudah jalan 1995 tahun. 5 tahun lagi sudah genap 2000 tahun zaman Roh Kudus. Kalau dulu ada 2000 tahun untuk zaman Bapa dari Adam sampai Abraham. Ada 2000 tahun dari Abraham sampai kepada Yesus disalibkan. Dan sekarang 1995 tahun dari pencurahan Roh Kudus. Berarti mungkin kita sudah dekat dengan penutupan zaman. Tapi jangan-jangan ada sedikit kesalahan di dalam hitungan kalender atau apa. Sehingga mungkin lebih cepat sedikit daripada 5 tahun. Atau bisa juga lebih lambat dari 5 tahun. Tapi sudah pasti tidak akan terlalu jauh berbeda. Artinya kita betul-betul sedang hidup pada akhir zaman. Dan kita tidak boleh bermain dengan komunitas yang sepakat. Sebab kita mau menjadi komunitas yang siap untuk menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus. Kita mau menjadi komunitas yang sepakat untuk menggenapi amanat agung. Kita mau menjadi komunitas yang ingin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi ini penting sekali untuk kita menyadari zaman di mana kita sedang hidup. Nah, di dalam Kisah 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi mereka sepakat untuk beribadah bersama-sama. Kisah 2:46 dengan bertekun dan dengan sehati. Jadi bukan hanya secara lokasi fisik, tetapi di dalam keadaan hati. Mereka berkumpul. Nah, ini salah satu hal yang kadang-kadang mengecewakan saya. Orang ikut ibadah, habis ibadah lenyap, dan tidak saling kenal. Mungkin sebagian ikut komsel, sebagian tidak. Bagaimana kita bisa sehati? Jadi berkumpul di dalam suatu komunitas, misalnya di dalam komsel-komsel, untuk saling mengenal, paling sedikit mengenal sebagian dari jemaat. Memang sulit untuk kita kenal setiap orang. Waktunya tidak cukup. Nanti di surga baru kita kenal semua orang. Karena di sana selama-lamanya kita punya waktu.
Tetapi kalau di sini, kita perlu membangun kesehatian, visi yang sama, kasih yang sama. Dan jangan ada kepahitan, kebencian atau yang lain yang menjadi penghalang untuk menjadi komunitas yang sehati, sejiwa, seroh. Kisah 4 ayat 32, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Jadi untuk menjadi komunitas yang efektif, kita perlu ada persatuan. Nah, gereja mula-mula mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus. Yohanes 13:34 sampai 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu. Jadi kita melihat bukti dan mungkin ini merupakan mujizat terbesar. Banyak orang berkata, oh lahir baru itu mujizat terbesar. Ya secara pribadi mungkin itu terbesar. Tetapi sebagai jemaat, sebagai satu komunitas yang berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, yang menjadi bukti kepada mereka adalah bahwa kita adalah komunitas yang hidup di dalam kasih, dan itu menjadi kasih yang nyata. Bukan komunitas yang bergigit-gigitan. Komunitas yang tidak mau bersekutu satu dengan yang lain. Sifat orang Kristen yang sejati adalah orang yang saling mengasihi, dan kita hidup di dalam persekutuan dan pergaulan. Itu sebabnya di dalam gereja tidak hanya dibuat ibadah raya, dibuat komsel, supaya kita bisa ada sejumlah orang di dalam jemaat yang kita saling kenal, yang kita saling doakan, saling menolong, supaya kita bisa membangun hidup bersama-sama di dalam Kristus. Jadi dengan demikian, semua orang akan tahu, karena akan nyata, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Juga kita melihat bahwa doa Yesus untuk tujuan ini. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya. Tetapi perusak komunitas dalam sejarah, yang terutama ketidakpengampunan, kepahitan, kecemburuan, kebencian, dan sebagainya. Nah hari ini yang saya mau tantang kalian untuk menjadi komunitas yang sejati, komunitas yang betul-betul menjadi komunitas yang mencerminkan kasih Kristus. Kita harus saling mengasihi. Dunia sudah terlalu biasa dengan orang yang bergigit-gigitan, orang yang saling memaki orang lain, dan kebencian dan perpecahan. Itu sebabnya di dalam dunia ada perang di Ukraina, ada perang di Timur Tengah, ada perang-perang di Afrika. Di mana-mana ada perang-perang karena kebencian, kepahitan, kecemburuan, dan orang tidak bersedia saling mengampuni. Saya agak kecewa bahwa baru-baru ini saya melihat Elon Musk dan Donald Trump seperti kepahitan satu sama lain. Yang tadinya seperti satu pasangan yang sudah mau bekerja bersama membangun bangsa. Tapi sekarang tidak mau berbicara, biar di telepon, tidak mau. Kepahitan. Ini merusakkan mungkin visi yang ingin dicapai, mungkin visinya bagus. Tetapi kalau ada kepahitan, tidak pengampunan, kebencian, saling memaki satu dengan yang lain, itu akan merusakkan harapan mencapai visi.
Apa menjadi visi kita? Kita nyanyikan Indonesia penuh kemuliaan. Tapi apa menjadi penghalang? Justru karena orang-orang Kristen yang satu dengan yang lain tidak mau berbicara. Tidak mau saling mengampuni. Tidak mau beribadah bersama-sama. Dan karena itu kita justru menjadi penghalang terhadap pemberitaan Injil. Itu sebabnya sulit untuk kita menjadi komunitas yang betul-betul sepakat. Tuhan Yesus menjawab Petrus. Karena Petrus sudah tahu kita manusia semua ada masalah satu dengan yang lain. Dan mungkin Petrus juga mengalami. Ada satu orang yang dia ampuni. Tapi besok orang itu melakukan jahat lagi terhadap Petrus. Petrus mengampuni. Besoknya orang itu melakukan lagi. Petrus mengampuni. Petrus sudah bosan mengampuni. Itu orang tidak pernah berubah. Jadi dia tanya Tuhan Yesus, berapa banyak kali saya harus mengampuni orang? Sampai 7 kali kah? Yesus jawab, enggak. 70 kali 7 kali. Waduh. Itu berarti tidak pernah habis ini pengampunan. Pengampunan terus. Tapi jangan-jangan itu orang tidak pantas. Tidak layak untuk diampuni. Saya mau tanya saudara-saudara, apa saudara layak diampuni Tuhan? Apa saudara tidak berdosa tiap hari? Dalam pikiran atau perbuatan atau perkataan? Apa kita pantas diampuni? Atau pengampunan merupakan tindakan kemurahan Allah terhadap kita? Nah, jadi waktu Petrus bertanya, Yesus memberi jawaban di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 keseluruhannya di situ. Tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, 10.000 talenta bukan 10.000 rupiah. Bukan juga 10.000 dolar. 10.000 talenta, saudara bisa melihat di sini. 1 dinar di dalam Alkitab adalah gaji 1 hari. 1 talenta adalah 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta sama dengan 60 juta hari atau gaji selama 164.000 tahun. Dan raja sudah mengampuni hambanya yang berhutang 10.000 talenta. Artinya dia mengampuni dia dari hutang yang tidak pernah bisa dibayar. Dia tidak sanggup untuk membayar. Tapi raja mengampuni dia. Ini diberikan sebagai gambaran untuk kita bahwa tidak ada dari kita yang layak diampuni. Kita semua sudah berdosa dan ya itu seperti 164.000 tahun. Saudara mau bayar lunas, kerja 164.000. Siapa di sini bisa hidup 164.000? Tidak ada yang bisa. Artinya mustahil untuk kita bayar lunas hutang ini. Nah, tetapi raja itu, tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wow. Hutang yang tak terbayarkan diampuni. Ini yang Yesus pakai sebenarnya untuk menjelaskan betapa besarnya hutang kita kepada Tuhan karena dosa kita. Mustahil dibayar lunas. Itu sebabnya keselamatan adalah karena kasih karunia. Kasih Allah begitu besar. Nah, tapi hamba yang sudah diampuni itu dari 164.000 tahun keluar. Aku merdeka, haleluya. Lalu dia lihat, itu orang yang berhutang kepada saya 3 bulan. Dia pergi kepada orang yang berhutang 3 bulan kepada dia. Dan dia bilang, bayarkan. Dia bilang, saya minta maaf, saya belum bisa.
Dia mencekiknya. Bayar, bayar. Dia sudah diampuni 164.000 tahun. Tidak bisa mengampuni orang lain 3 bulan. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkapnya dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Sudah tahu apa menjadi akibatnya? Raja mendengar tentang hal itu. Raja yang sudah mengampuni dia 164.000 tahun membatalkan pengampunan. Menangkap hamba yang jahat itu. Dan dia masuk ke dalam penghukuman itu. Wow. Ayat 35. Maka, wah ini yang ayat yang membuat saya gemetar. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara sudah diampuni oleh Bapa di surga. Karena korban Yesus, karena darah Yesus. Dia sudah memberi hidup baru kepada saudara. Dia sudah membayar lunas hutang yang tak terbayarkan oleh kita. Lalu kita tidak mau mengampuni orang lain. Mungkin orang itu sudah menginjak kaki kita. Mungkin dia sudah mengeluarkan kata-kata yang menghina kita. Dan mungkin kita berkata, saya tidak pernah mau mengampuni orang itu. Orang jahat dia. Coba lihat. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian. Jadi itu orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Pengampunan yang dia tadinya terima dibatalkan. Siapa di sini mau pengampunan atas hidupmu dibatalkan? Karena tanpa pengampunan itu, saudara masuk neraka selama-lamanya. Wow. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi ketidakampunan mendatangkan kepahitan yang membinasakan jiwa. Keselamatanmu, pengampunan yang saudara terima dari Tuhan, tergantung kepada saudara juga mengampuni orang lain. Ada 2 orang yang saya kenal dari dekat. Satu seorang misionaris Australia datang ke Indonesia, namanya Gordon. Dia mengalami benturan dengan seorang guru sekolah Alkitab tentang pengajaran. Sampai dia menjadi kepahitan. Karena apa yang dia mau ajarkan sebenarnya itu soal kecil sekali. Tetapi yang guru yang satu itu yang adalah kepala sekolah berkata, kamu tidak boleh ajarkan itu. Wah, dia jadi marah sekali. Sampai dia berkata, saya tidak pernah akan mengampuni dia. Wah, dan saya waktu kami ketemu dia dan lihat dia dalam keadaan begitu, kami juga gemetar. Kami melihat ini hamba Tuhan, ini misionaris, ini orang yang sebenarnya menjadi contoh kepada gereja. Menjadi penuh dengan kepahitan dan kebencian. Akibatnya, Gordon ini kemudian pisah dari istrinya, tinggalkan keluarga, masuk ke dalam perzinaan, menjadi seorang pemabuk dan mati dalam keadaan begitu. Saya takut sekali terhadap nasibnya. Seorang yang tadinya sepertinya cinta Tuhan, mengabdikan diri melayani Tuhan. Dan bukankah kita juga semua sudah mendengar tentang hamba-hamba Tuhan yang sudah jatuh? Ini ngeri sekali.
Tetapi iblis juga sudah tahu kalau dia bisa membuat orang kepahitan, dia akan menghancurkan komunitas yang sepakat di dalam Injil. Jadi ini sebabnya saya membagikan tentang soal ini. Karena kalau kita menjadi komunitas yang sepakat di dalam Kristus, tidak ada ruang untuk ketidakampunan. Satu lagi yang saya kenal namanya Robert. Dia penginjil Australia. Tetapi dia mengalami masalah dengan istrinya. Robert tidak mau punya anak. Satu hari istrinya berkata kepada dia punya masa haid sudah lambat. Dia berkata, mungkin saya sudah hamil. Robert menjadi begitu marah, dia memukul habis-habisan istrinya. Itu dia lakukan di depan pendeta yang lain di Manado. Aduh, ini keadaan yang malang. Kemudian istrinya Robert tinggalkan dia. Sampai Robert mengeluarkan kata-kata, Tuhan harus minta maaf kepada saya karena kasih saya istri yang seperti itu. Waduh, kepahitannya. Seharusnya menjadi contoh kepada jemaat tentang kuasa Injil dan kuasa komunitas yang sepakat di dalam salib Kristus. Tapi justru dia mengizinkan soal seperti itu menghancurkan pelayanannya dan kesaksiannya. Bahkan seperti yang kita lihat, pengampunan yang mungkin dia sudah terima dari Tuhan dibatalkan. Dua contoh yang lain yang saya mau berikan ini dari Australia. Satu namanya Mike di kota Shepparton di Victoria. Tempat yang kami tinggal di situ sekarang. Saya melayani di situ tentang pengampunan. Dan di akhir ibadah, dia datang ketemu saya menangis. Saya berkata, ada apa Mike? Dia berkata, saya sudah 35 tahun terpisah dari anak saya. Terjadi satu perselisihan dan 35 tahun saya tidak pernah ketemu, tidak pernah berbicara lagi dengan dia. Tapi saya sadar ada kepahitan dan kebencian di dalam hati saya. Dan saya tidak mau keselamatan saya hilang. Saya mau memulihkan keadaan dengan anak saya. Saya mau minta anak saya mengampuni saya. Anaknya tinggal 200 km dari Shepparton. Dia pulang dari ibadah. 1 jam kemudian anaknya ada di pintu gerbang. Mau minta rekonsiliasi. Itu mustahil. Dia tinggal 200 km jauh. Tetapi sebelum kita minta, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan sudah lihat Mike akan bertobat dan akan merendahkan diri. Jadi Tuhan sudah menggerakkan anak itu pada hari yang sama. Dan mereka membuat rekonsiliasi dan minggu lalu saya ketemu dengan Mike dan dia berkata, Pak, hubungan mereka sekarang sudah pulih. Bahkan dia sudah ketemu dengan anak dari anaknya, dari cucunya untuk pertama kali. Dan Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kuasa pengampunan membawa pemulihan di dalam rumah tangga. Lalu, hanya beberapa minggu lalu kami di Queensland sedang urusan beli rumah baru di sana. Dan Darren, seorang pemimpin di dalam komunitas pribumi, seorang aborigin. Dia saksikan bahwa 2 minggu sebelumnya ada geng yang berusaha membunuh anaknya.
Mereka sudah tikam dia dengan pisau, potong lehernya, ikat kepalanya dengan tali, mau gantung dia. Sebelum tiba-tiba polisi datang dan menyelamatkan anaknya dari nasib yang sial itu. Tapi dia sudah hampir mati, dibawa ke rumah sakit. Lalu Darren mendengar. Dia lari ke rumah sakit mau ketemu dengan anaknya. Nah, Darren juga adalah seorang pelayan di antara komunitas orang Aborigin. Tapi kemarahannya terhadap apa yang dibuat kepada anaknya membuat dia begitu marah dan benci, dan dia mau membunuh setiap anggota geng yang telah membuat serangan terhadap anaknya. Tapi setelah dia mendengar firman Tuhan tentang pengampunan, dia berdiri di depan jemaat dan mengaku bahwa dia sebenarnya ingin membunuh orang-orang itu. Tapi setelah mendengar tentang pengampunan, bahwa kalau dia tidak mengampuni, dia juga tidak akan diampuni. Dia langsung bertobat. Hasilnya, anaknya yang di rumah sakit menjadi sembuh, dan anaknya bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ada kuasa di dalam pengampunan. Saya mau ceritakan peristiwa yang terjadi di wilayah Pontianak. Di situ ada peristiwa 20-an tahun lalu sekarang, di mana perang di antara orang Madura dan orang Dayak. Dan orang Dayak sudah membunuh dan makan cukup banyak orang Madura. Kanibal-kanibal. Yang menjadi syok untuk saya adalah bahwa ada beberapa pendeta dari gereja-gereja Injil sepenuh turut makan. Mereka menjadi kanibal. Tetapi setelah mereka lakukan begitu, mereka mengalami kegelisahan yang luar biasa. Di dalam rumah mereka mondar-mandir dan mereka sedang berteriak-teriak kepada Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Tapi mereka tidak merasa Tuhan mendengar atau Tuhan tidak mengampuni mereka. Saya dipanggil untuk melayani mereka. Dari Jakarta saya terbang ke Pontianak. Nah, anak saya Ruth, dia berkata, "Papi, jangan pergi." Saya bilang, "Kenapa?" Dia bilang, "Jangan-jangan itu orang Dayak belum pernah coba makan orang kulit putih." Saya bilang, "Anakku, saya harus pergi, ini salah satu tanggung jawab pelayanan saya." Saya ketemu dengan gembala-gembala itu. Dan mereka berkata, "Kami mau mendapat pengampunan dari Tuhan." Saya bilang, firman Tuhan berkata dalam Matius 5:24, "Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Saya bilang, "Kamu harus pergi kepada orang Madura dan mengaku apa yang kamu sudah lakukan dan minta ampun kepada mereka." Mereka bilang, "Nggak bisa. Kalau kami lakukan begitu, mereka pasti membunuh kami." Saya bilang, "Sekarang ini kamu sedang membunuh dirimu." Beberapa bulan kemudian, di Wisma Kinasi kami ada retreat. Ada dari Abelav yang urus itu, tapi ada dari gereja-gereja lain yang ikut hamba Tuhan yang ikut. Mungkin ada sampai 200 orang yang sudah ikut. Sementara saya melayani dalam satu sesi, ini salah satu gembala kanibal itu dari Pontianak duduk di sebelah kanan saya di situ. Ditunjukkan kepada saya bahwa dia mau berbicara.
Saya panggil dia ke depan. Sementara dia berdiri di sebelah saya, sedang mengaku dosanya. Tiba-tiba satu kuasa roh mengangkat dia dan melemparkan dia. Dia terbang 2 meter ke belakang, tabrak tembok. Kami, wow, ada apa itu? Belum pernah saya melihat yang begitu. Tapi ada satu kuasa yang sudah mengangkat dia. Lalu dia jatuh rebah di lantai. Di belakang ada seorang gembala Madura dari Jawa Timur. Lari ke depan. Dia melemparkan diri di atas gembala dari Dayak ini yang kanibal itu. Dan dia jatuh di atasnya. Pertama kami pikir jangan-jangan dia datang mau pukul habis-habisan, mau hantam. Tapi waktu dia rebah dan jatuh di atas hamba Tuhan ini, dia mulai berkata dengan suara nyaring, aku mengampunimu, aku mengampunimu. Tiba-tiba terjadi suatu kegerakan di dalam sesi retreat itu. Jadi orang Jawa berdamai dengan orang Cina. Saling mengampuni, saling berpelukan, saling mendoakan. Orang Manado dengan orang Batak, orang Papua dengan orang Kalimantan. Jadi itu menjadi ya mungkin kira-kira 1 jam. Satu gerakan Roh Kudus untuk membawa persatuan. Boleh dikatakan pada saat itu kami mengalami komunitas yang betul-betul yang sepakat di dalam kasih Kristus. Persatuannya luar biasa. Beberapa bulan kemudian saya dapat surat dari Otniel, hamba Tuhan Madura itu. Dia saksikan kepada jemaatnya orang-orang Madura. Dan terjadi kegerakan rohani karena mereka menyaksikan kuasa pengampunan. Mereka juga mulai menceritakan dan banyak sekali orang Madura bertobat terima Yesus sebagai juru selamat. Itu adalah kuasa pengampunan. Rasul Paulus menjelaskan keadaan dosa di dalam kita. Jadi kalau kita tidak ada pengampunan, tidak mau mengampuni orang lain, kita kepahitan. Jadi hukum dosa menuntut kita harus dihukum. Jadi dalam Roma 7:23 sampai 25, Paulus berkata, aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh mayat ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, tubuh maut ini yang Paulus sebut, ini di dalam penghakiman orang Roma, ya selain salib, kalau ada pembunuh ditangkap bersama dengan mayat orang yang dia bunuh, korban pembunuhan diikat pada pembunuh. Dan dia harus membawa mayat itu diikat di tubuhnya. Mayat itu membusuk. Ulat-ulat sudah keluar. Bau busuk sekali. Saudara pernah ketemu dengan orang yang berkata, aku tidak mau mengampuni orang itu. Tiap kali ketemu, dia begitu. Memang hidupnya punya bau busuk. Orang tidak mau dekat-dekat dengan orang seperti itu. Nah, jadi yang Paulus sedang jelaskan adalah ini tubuh maut atau mayat yang diikat. Ketidakampunan, kepahitan, kebencian. Itu membuat hidup kita busuk di hadapan Tuhan. Dan penghukumannya adalah kematian yang ngeri.
Paulus berkata, siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jawabannya hanya satu, buanglah mayat itu. Kita buang mayat itu dengan pengampunan. Jadi mungkin saudara, ada orang yang menyakiti saudara, melakukan jahat kepadamu secara pribadi atau keluarga atau perusahaan. Dan saudara merasa, saya tidak bisa ampuni orang seperti itu. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mengampuni saudara. Dan pengampunan yang kita terima diikat pada pengampunan yang kita berikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, pengampunan yang kita terima dibatalkan. Wow. Perhatikan di dalam ayat-ayat sesudah doa Bapa kami dalam Matius 6. Di dalam doa itu kita berdoa, ampunilah dosa-dosaku seperti, Tuhan ampunilah dosaku seperti aku mengampuni orang lain. Tapi Yesus lanjut setelah aminnya dalam ayat 13, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara mau masuk surga? Ampunilah orang lain. Karena kalau saudara tidak mengampuni orang lain, jangan-jangan pengampunanmu dibatalkan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa di atas kayu salib Yesus tidak berkata, Bapa, bunuh mereka semua. Mereka tidak layak diampuni. Betapa malang kita kalau Yesus bilang begitu. Tapi dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebagaimana kita yang punya hutang 10.000 talenta itu, 164.000 tahun yang tak mungkin diampuni. Namun kasih karunia Tuhan membawa pengampunan. Dan Yesus, dia mengampuni kita seperti dalam Kolose 2:13 sampai 15. Ia mengampuni berapa? Segala pelanggaran. Jangan sampai saudara berkata, oh dosaku terlalu banyak, Tuhan tidak mungkin mengampuni saya. Ia mengampuni segala pelanggaran. Hari ini saudara bisa pulang bersih. Tuhan bisa membersihkan hidupmu, tubuh, jiwa, roh. Pengampunannya tak terbatas. Tetapi terikat pada kita memberi pengampunan kepada yang lain. Ini adalah resep untuk memiliki komunitas yang sepakat. Komunitas yang sepakat tidak boleh ada kebencian, kepahitan, kecemburuan dan sebagainya. Ada mujizat-mujizat yang terjadi waktu pengampunan diberikan. Ada 3 ibu yang masuk penjara di Indramayu. Dr. Rebecca, Ibu Eti, Ibu Ratna. Waktu mereka dipenjarakan, anaknya Ibu Ratna berkata, Mami, kapan Mami pulang? Tapi Ratna tidak akan pulang. Dia akan masuk penjara selama 3 tahun. Bagaimana perasaanmu bila saudara atau istrimu atau suamimu atau anakmu dibuang ke penjara dan dipisahkan dari anak-anak dan suami? Pertama kali Annette dan saya masuk ke dalam penjara itu, berkunjung kepada mereka, saya dipukul oleh pengawal dan penjaga di situ. Ibu Annette harus mengalami hinaan dengan satu napi yang pria, harus membuka semua pakaiannya dan merayap di lantai. Kami pikir kasihan ini 3 ibu di dalam keadaan seperti ini. Tetapi ketiga ibu itu melakukan mujizat ajaib. Mereka memberi pengampunan.
kepada orang-orang yang telah menjadi saksi dusta kepada mereka. Dan apa menjadi hasilnya? 96 nabi yang lain di dalam penjara bertobat dan terima Tuhan Yesus. Hari terakhir mereka di dalam penjara itu, semua nabi wanita kumpul di sel di mana ketiga ibu itu ada. Sepanjang malam mereka menyembah, memuji Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Mereka telah mengubah keadaan penjara dari tempat siksaan menjadi tempat di mana surga turun dan ada di tengah-tengah. Ini yang kita harapkan dengan komunitas-komunitas yang sepakat mengalami hadirat Yesus, mengalami jiwa-jiwa yang bertobat, terima Tuhan Yesus, melihat rumah tangga dipulihkan. Anet dan saya dulu 8 tahun tinggal di Sulawesi Tengah, di wilayah Poso. Di sana rumah kami juga dibakar habis. Dan pada Oktober 29 tahun 2005, ada 4 pemudi diserang dan itu 3 kilometer selatan dari Poso. 3 dari pemudi itu dipenggal kepalanya, yang 1 luput. Saya harus melayani orang tua mereka. Ini adalah 4 ibu dari 4 anak itu. Tapi 3 yang adalah ibu dari ketiga yang dipenggal kepalanya. Mereka berkata kepada saya, Pak Jeff, kami mengampuni pembunuh-pembunuh sadis itu. Saya bilang, bagaimana kamu bisa mengampuni orang yang lakukan itu kepada anak-anakmu? Mereka bilang, karena kami tidak mau di neraka bersama dengan mereka selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus ajarkan kita untuk ampuni orang lain seperti Tuhan sudah mengampuni kita. Kita mau di surga bersama-sama dengan anak-anak kami. Jadi mereka muncul di acara Metro TV. Dan di dalam nama Yesus mereka memberi pengampunan. Luar biasa. Itu sesuatu dahsyat. Tapi Tuhan di surga mendengar. Apa terjadi? Roh Kudus dicurahkan atas 3 anak. Mereka diurapi di wilayah itu. Satu namanya Tini. Berumur 12 tahun diberi karunia nubuatan. Membawa suatu gerakan kekudusan. Orang takut-takut dekat dengan Tini karena dia membongkar dosa-dosa. Dan orang yang punya banyak dosa menghindar karena tidak mau ketahuan. Yang kedua adalah Moko. Seorang pria muda umur 9 tahun membuat penginjilan. Luar biasa. Sampai 50.000 jiwa datang berkumpul mendengar seorang anak berumur 9 tahun memberitakan Injil. Ribuan jiwa bertobat. Dan Selvin berumur 10 tahun. Tuhan beri dia karunia kesembuhan. Baru-baru ini dia mengikuti pelayanan kedarologi yang kami lakukan. Dan dia tetap hidup untuk Tuhan Yesus. Tapi di dalam rumahnya, Anet dan saya melihat dari lantai sampai ke atap. Penuh dengan kursi-kursi roda yang dilipat. Yang ditinggalkan oleh orang yang lumpuh. Yang disembuhkan, tidak lagi perlu kursi rodanya. 3 anak dibunuh, tapi Tuhan balas dengan 3 anak yang diurapi Tuhan. Dan mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Kalau kita menggunakan kuasa pengampunan, terjadi kesembuhan di dalam jemaat, terjadi kesembuhan di dalam komunitas, dan komunitas yang sepakat di dalam Injil akan melihat Allah bekerja dengan luar biasa. Tetapi ketidakampunan akan menajiskan dan melukai jiwa. Saya mau tanya, apa Anda ada luka-luka pada jiwa Anda karena ketidakampunan? Mungkin ada hal-hal remeh yang saudara tidak mau mengampuni.
Mungkin saudara tidak mengalami seberat dengan beberapa contoh yang saya berikan. Tapi untuk hal yang remeh, apa saudara mau masuk neraka? Apa saudara mau menjadi orang yang menajiskan komunitas yang seharusnya sepakat di dalam kasih Kristus? Kalau kita sadar, kuasa pengampunan adalah satu kuasa yang adalah obat untuk menyembuhkan komunitas-komunitas kita. Supaya kuasa Injil dapat bekerja. Ada seorang pemudi, Yulci Dailangi, di Halmahera Utara. Dia mengalami waktu kerusuhan di sana. Dia mengalami satu ledakan yang membuat wajahnya mencair ke dalam dadanya. Mulutnya di dalam dada. Jelek sekali. Umur 11 tahun. Dia bersembunyi di bawah meja-meja. Banyak orang, anak-anak mereka berteriak-teriak dengan kata-kata kasar terhadap dia. Orang tua di situ menganggap lebih baik dia mati saja daripada hidup begini. Tim kami menemukan dia dan dibawa ke Amerika. Ini dalam keadaan yang luar biasa. Dibawa ke dalam suatu burn center di Los Angeles. Dan dokter-dokter di sana, biayanya di atas $1 juta. Kami juga sebagai yayasan tidak akan mungkin bayar. Kami juga mengalami pengampunan dari mereka karena ini tim dokter orang-orang Yahudi. Memberi pengampunan dan kami tidak harus bayar 1 sen. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan waktu Yulce kembali, dibawa kembali ke rumahnya di Halmahera Utara. Papanya yang sudah melihat 2 tahun sebelumnya dia berangkat. Dia berkata, anakku sudah kelihatan seperti monster. Tapi kembali cantik seperti permaisuri. Ini Yulce waktu kembali. Mujizat yang terjadi. Rumah tangga itu dipulihkan. Ini adalah keluarga orang tuanya dari Yulce. Nah, kuasa pengampunan melakukan di dalam jiwa apa yang ahli beda melakukan di kulit. Jadi ahli beda bisa menyembuhkan secara jasmani. Mereka bisa melakukan hal yang ajaib. Mereka juga bisa memberi pengampunan dari hutang yang harus dibayar. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya dari kulit, tapi dari tubuh, jiwa, dan roh. Dia membawa kesembuhan, dia membawa pengampunan, dia membersihkan. Seperti tadi saya katakan, hari ini saudara bisa pulang bersih. Karena pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan daripada saudara menjadi duri di dalam komsel. Mungkin ada di sini begitu. Saudara bisa menjadi obat yang membawa mujizat kesembuhan. Sehingga kegelapan diusir dan terang menyala. Jadi dokter bisa lakukan di luar, tapi Yesus dia menyembuhkan semua luka yang di dalam hati. Kalau kita belajar pengampunan, kita akan menjadi obat untuk membuat komunitas yang sepakat bercahaya dengan kasih Kristus dan membawa banyak jiwa untuk percaya kepada Yesus. Mari kita tunduk kepala. Kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita sudah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa.
Kita sudah tahu bahwa kita adalah orang yang memang betul-betul tak layak untuk diampuni. Tapi Tuhan Yesus yang di atas kayu salib sudah dihina. Mereka meludahi dia, dicambuk, dipakukan di kayu salib. Tapi dia melihat setiap saudara. Dia tahu semua kelemahan saudara. Dia sudah tahu semua dosa yang saudara lakukan. Dan dia melihat dari salib sepanjang sejarah. Dan dia merindukan supaya saudara mengalami pengampunan. Bapa, ampunilah mereka. Tuhan Yesus mau supaya saudara bersih. Supaya saudara hidup di dalam komunitas yang sepakat. Yang akan bercahaya dengan kemuliaan Allah. Dengan kasih Kristus. Supaya hidupmu berguna di atas bumi ini. Dan supaya saudara siap untuk menjemput Yesus waktu dia datang kembali. Dengarlah suara Tuhan, suara Roh Kudus di dalam hatimu. Kalau saudara ada sesuatu yang saudara tahu harus dibereskan. Saudara mau berurusan dengan Tuhan untuk mengatasi kepahitan, ketidakampunan, kecemburuan, dan sedemikian. Dan saudara tahu saudara harus berurusan dengan Tuhan. Supaya jangan saudara pulang dengan ketidakampunan di dalam hidupmu. Kalau saudara seperti itu, sementara setiap kepala tunduk, setiap mata tutup. Kalau itu saudara mau berkata, Pak Jeff tolong doakan saya mau diampuni. Angkat tanganmu, saya mau doakan. Ya, saya lihat. Silakan turunkan tangan. Tidak usah berdiri. Ya, saya lihat. Masih ada lagi. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anakmu yang sudah mengangkat tangannya. Mereka sudah tahu bahwa hidup mereka mempunyai noda ini di dalam hidup mereka. Mereka tidak mau pengampunan yang Engkau berikan dibatalkan. Tapi Tuhan, mereka mau mengalami mujizat pengampunan. Supaya Engkau mengerjakan sesuatu ajaib di dalam rumah tangga, di dalam pribadi, di dalam tempat kerja, di dalam wilayah tinggal. Supaya Tuhan, mereka betul-betul menjadi bagian dari komunitas sepakat. Yang akan sanggup membawa Injil sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Jamahlah setiap orang yang sudah mengangkat tangannya. Mereka Tuhan minta maaf, minta ampun kepadamu. Tuhan ampunilah mereka, bersihkan mereka. Supaya mereka pulang bersih. Dan jangan berbuat dosa itu lagi. Tapi berjalan di dalam kesucian Tuhan. Jadilah berkat. Karena kuasa Injil. Kuasa pengampunan, kuasa salib, kuasa darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Dan semua orang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara.